Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah materi pendidikan agama Islam, Ibu Ramadan Ningsih MPD, dan tak lupa kepada teman-teman yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, perkenalkan, nama saya Melva Maidora. Saya semester 5 dari kampus TIT Al-Falah Rimbo Ujang, Kabupaten Tebo. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang mata pelajaran akidah akhlak, yaitu tentang iman kepada malaikat Allah. Bagian A. Iman kepada malaikat Allah. Iman adalah keyakinan yang ada pada diri seseorang tanpa adanya keraguan. Iman dalam bahasa adalah percaya, sedangkan menurut istilah, iman adalah keyakinan dengan sepenuh hati, dengan lisan yang diikrarkan dan diaplikasikan dalam perbuatan. Sedangkan malaikat adalah dalam bahasa Arab malak, yang artinya pembawa pesan. Jadi, iman kepada malaikat adalah meyakini dengan sepenuh hati keberadaan makhluk ciptaan Allah beserta tugas-tugas yang melekat padanya. Bagian B, nama-nama malaikat beserta tugasnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat beserta tugasnya, dan malaikat sangat taat pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, malaikat yang wajib kita ketahui dan wajib kita imani berjumlah 10 beserta tugasnya. Di antaranya, yang pertama yaitu malaikat Jibril. Malaikat Jibril bertugas untuk menyampaikan wahyu kepada utusan Allah. Kitab-kitab, suhuf yang diterima oleh Rasul dan Nabi adalah melalui perantaran malaikat Jibril. Yang kedua yaitu malaikat Mikail. Malaikat Mikail bertugas untuk memberi rezeki kepada makhluk Allah, dan malaikat Mikail juga bertugas untuk menurunkan hujan yang membawa berkah bagi kehidupan manusia. Yang ketiga yaitu malaikat Israfil. Malaikat Israfil bertugas untuk meniup sangkakala pada saat hari kiamat dan hari kebangkitan manusia. Yang keempat yaitu malaikat Izrail. Malaikat Izrail bertugas mencabut nyawa makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan malaikat Izrail adalah makhluk yang terakhir kali meninggal kelak. Adapun malaikat Allah yang kelima yaitu malaikat Raqib. Tugas dari malaikat Raqib adalah mencatat amal baik perbuatan manusia, dan ia berada di sisi kanan manusia. Adapun yang keenam yaitu malaikat Atid. Tugas dari malaikat Atid adalah mencatat amal buruk manusia, dan ia berada di sisi kiri manusia. Malaikat Raqib dan malaikat Atid sering mendapat julukan sebagai Kiroman Katibin. Adapun malaikat Allah yang ketujuh yaitu malaikat Munkar. Malaikat Munkar bertugas menjaga alam kubur serta menanyai manusia di alam kubur. Yang kedelapan yaitu malaikat Nangkir. Tugas dari malaikat Nangkir sama dengan tugas malaikat Munkar, yaitu menjaga alam kubur serta menanyai di alam kubur. Adapun malaikat Allah yang kesembilan yaitu malaikat Ridwan, bertugas sebagai penjaga pintu surga atau sebagai pengawal para ahli surga. Dan yang terakhir ataupun malaikat Allah yang ke-10 adalah malaikat Malik, bertugas menjaga pintu neraka dan memiliki wajah yang sangat mengerikan. Ia hanya pernah tersenyum kepada manusia ketika bertemu dengan Rasulullah SAW. Sifat malaikat Malik yaitu kasar dan kejam, yang mana ditunjukkan dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat 6. Bagian C yaitu sifat-sifat malaikat. Malaikat senantiasa taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak pernah membangkang kepada Allah.
Malaikat diciptakan Allah dengan mempunyai akal tetapi tidak mempunyai nafsu. Jadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat untuk sujud, maka malaikat akan senantiasa sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman malaikat telah ditetapkan oleh Allah, berbeda dengan manusia yang terkadang imannya bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Adapun di antaranya sifat-sifat malaikat, yang pertama yaitu malaikat senantiasa tunduk patuh pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, malaikat tidak pernah menyombongkan dirinya. Sifat malaikat yang ketiga yaitu selalu bertasbih kepada Allah dengan memuji kebesaran serta kesucian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, malaikat memiliki sifat yang berbeda dengan makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu malaikat tidak pernah membangkang maupun melawan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat senantiasa menuruti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan patuh. Sifat malaikat yang selanjutnya yaitu malaikat Allah ciptakan dari nur maupun cahaya. Yang selanjutnya yaitu malaikat selalu berhati-hati dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu makhluk Allah yaitu malaikat tidak pernah merasa bosan maupun lelah atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, malaikat tidak berjenis kelamin. Adapun sifat malaikat yang terakhir yaitu Allah menciptakan malaikat dengan memberi akal tetapi tidak memberi nafsu. Jadi ketika Allah memerintahkan malaikat untuk melaksanakan satu tugas, maka malaikat akan melaksanakan tugas tersebut tanpa membantah, dan malaikat tidak memiliki nafsu sedikit pun. Bagian D, perilaku beriman kepada malaikat. Adapun beriman kepada malaikat tidak hanya diucapkan dalam hati maupun secara lisan, tetapi kita harus mampu membuktikannya dalam perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Adapun bentuk perilaku yang menunjukkan keimanan kepada malaikat diantaranya yang pertama yaitu rendah hati. Tentunya kita harus rendah hati dikarenakan kita merasa bahwa kita hanyalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu menggali pengetahuan dan pemahaman tentang malaikat Allah yang bersumber dari Al-Quran maupun hadis. Yang ketiga yaitu berhati-hati dalam berbuat sesuatu. Tentunya jika kita beriman kepada malaikat Allah, kita akan senantiasa berhati-hati dalam melakukan sesuatu, baik pekerjaan maupun perbuatan, karena kita merasa malaikat berada di sisi kita untuk mencatat amal baik maupun buruk kita. Baik, itu tadi penjelasan mengenai materi iman kepada malaikat Allah. Mulai dari makna iman kepada malaikat, lalu nama beserta jumlah malaikat dan tugas-tugasnya, sifat-sifat malaikat, dan bentuk perilaku kita ketika kita beriman kepada malaikat Allah. Semoga bermanfaat dan dapat kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Maaf atas khilaf maupun salah saya, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.